Alfari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia Fitriatul Amanah, NIM C10230383 kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu menganalisis jurnal hubungan gaya hidup dengan tingkat kejadian hipertensi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta. Oh ya, di sini ada yang tahu nggak apa itu hipertensi dan gaya hidup? Kalau tidak ada yang tahu, saya sedikit menjelaskan apa itu pengertian dari hipertensi dan gaya hidup. Baik, hipertensi merupakan keadaan tingkat tekanan darah sistolik melebihi 120 mmHg dan tekanan diastolik melebihi dari 80 mmHg. Sedangkan gaya hidup adalah cara hidup yang mencakup berbagai aspek untuk menjaga kesehatan seperti fisik, mental, dan sosial. Gaya hidup termasuk faktor risiko utama dalam perkembangan hipertensi untuk umur dewasa muda atau dewasa. Peningkatan kejadian hipertensi ditimbulkan dari gaya hidup yang tidak sehat. Misalnya, merokok, kurangnya aktivitas fisik, konsumsi makanan tinggi, lemak, dan stres yang berlebih. Oke, selanjutnya ada variabel dari jurnal ini, ada dua, yaitu variabel independen dan dependen. Variabel independen yaitu pada bagian gaya hidup, dan variabel dependen pada bagian kejadian hipertensi. Selanjutnya ada gap dari jurnal ini, ialah pada bagian akhir paragraf yang seperti ditampilkan di atas yang berwarna biru, yaitu berdasarkan hasil wawancara dengan 10 penderita hipertensi menunjukkan bahwa 7 diantaranya tidak memiliki riwayat hipertensi dan tidak memahami penyebabnya dan belum mengerti pada hidup sehat. Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, peneliti dapat mendorong untuk mengeksplorasi apakah terdapat hubungan gaya hidup dengan tingkat kejadian hipertensi di Kecamatan Johar Baru, Jakarta. Oke, jadi penjelasannya seperti ini pada gap tadi ya, yaitu kenapa sih? Yaitu karena tanpa pemahaman yang baik tentang gaya hidup, penderita mungkin tidak menyadari apa pentingnya langkah pencegahan yang dapat membantu mengurangi resiko komplikasi serius dengan kejadian hipertensi. Jadi dengan adanya kejadian hipertensi, gap ini mendorong peneliti untuk melakukan eksplorasi yang lebih lanjut terhadap hubungan antara gaya hidup dan tingkat kejadian hipertensi di Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Jakarta. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan semua dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai bagaimana sih faktor gaya hidup yang berkontribusi terhadap kejadian hipertensi. Selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian dari jurnal ini, yaitu yang pertama ada desain penelitian. Desain penelitian pada jurnal ini yaitu menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan cross-seksional, yaitu dengan cara mengumpulkan data dalam satu waktu dan secara bersamaan. Yang kedua ada alat penelitian, yaitu memiliki 20 kuesioner pertanyaan untuk mengukur variabel gaya hidup dengan nilai korelasi masing-masing tabel lebih besar, yaitu 0,444. Yang ketiga ada sampel, yaitu terdapat 91 responden yang termasuk pasien hipertensi. Dan terakhir ada besar sampel. Besar sampel dari jurnal ini yaitu 91 responden dengan 53 responden gaya hidup buruk dan 44 dengan gaya hidup baik. Dan juga 24 yang terkena penyakit hipertensi dan selebihnya tidak. Kayak selanjutnya yaitu ada skala ukur. Skala ukur dari jurnal ini yaitu skala ukur yang digunakan menggunakan skala ordinal dan nominal. Variabel gaya hidup dikategorikan menjadi baik dan tidak baik berdasarkan skor dari kuesioner yang menunjukkan skala ordinal
seperti jenis kelamin dan tingkat pendidikan dikategorikan secara nominal. Karena apa? Karena hanya membedakan kategori tanpa urutan tertentu. Selanjutnya yaitu statistik univariat dan bivariat. Ada yang tahu nggak sih dari statistik univariat dan bivariat? Di sini saya akan menjelaskan sedikit. Statistik univariat yaitu digunakan untuk menggambarkan distribusi dan karakteristik data secara individual seperti frekuensi, persentase, dan distribusi variabel. Dalam penelitian ini, analisis univariat dilakukan untuk mengetahui karakteristik responden dan distribusi variabel gaya hidup serta kejadian hipertensi. Sedangkan statistik bivariat yaitu digunakan untuk hubungan atau korelasi antara dua variabel, contohnya yaitu antara gaya hidup dan tingkat kejadian hipertensi. Analisis bivariat di dalam jurnal ini yaitu dilakukan dengan menggunakan uji chi-square dan uji korelasi partial product moment, yaitu untuk mengetahui adanya hubungan yang signifikan antara variabel tersebut. Jadi kesimpulan dari presentasi ini yaitu berdasarkan gaya hidup menunjukkan bahwa kategori tertinggi adalah gaya hidup dicapai sebanyak 53 orang atau 58,2%, dan berdasarkan kejadian hipertensi dari 91 responden yang memiliki hipertensi tidak terkontrol sebanyak 68 responden. Berdasarkan uji square diperoleh hasil bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara gaya hidup dengan kejadian hipertensi pada pasien puskesmas Kecamatan Johan Baru, Jakarta. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.